Kemudian hari Kamis hari ini adalah harinya 0303, jadi saya gabungin biar nggak kehilangan pertemuan. Oke, so kita ketemu lagi di minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ya. Teman-teman kemarin kita sudah sampai minggu ke-8, kemudian teman-teman UTS selama 2 minggu gitu ya. UTS-nya adalah minggu ke-9-nya gitu ya, ditukar. Minggu ke-9-nya UTS, diselenggarakan 2 minggu, kemudian sekarang minggu ke-10, kita masuk di pertemuan yang ke-10 ya. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah muncul ya di teman-teman harusnya? Halo guys, udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, siap. So, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai work sampling and measurement. Jadi, materi ini adalah salah satu materi juga yang merupakan materi praktikum yang akan teman-teman jalani di modul kedua. Jadi, sebelum UTS kemarin, teman-teman sudah menyelesaikan modul pertama ya, tentang perakitan Tamiya ya, teman-teman belajar membreakdown gerakan-gerakan perakitan Tamiya. Kemudian teman-teman menganalisa waktunya gitu ya, butuh berapa lama waktunya. Kemudian teman-teman mengonversi hingga ke MTM ya, menggunakan MTM. Dari satuan MTM teman-teman konversi ke detik gitu ya. Teman-teman sudah dapat pengalaman itu. Kemudian setelah UTS ini teman-teman akan dapat satu modul lagi ya, yang teman-teman akan belajar bagaimana cara menggunakan metode work sampling gitu ya, untuk melakukan measurement terhadap sebuah pekerjaan. Nah, apakah metode ini applicable, Pak? Apakah metode ini masih digunakan? Jawabannya masih, gitu ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman, kalau masih ingat, saya pernah cerita, gitu ya, bahwa teman saya pernah ikut proyek, gitu ya, pernah proyekan sama dosennya, menentukan waktu standar, gitu ya, dan mengukur performansi dari sebuah perusahaan. Dan salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan work sampling ini, gitu. So, sebenarnya ini adalah metode yang masih bisa digunakan dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman itu melalui praktikum yang akan teman-teman lakukan di setelah UTS ini, gitu ya. Estimasi Sabtu besok akan ada briefing bersama asisten, sama seperti modul sebelumnya ya. Jadi sebelum melaksanakan modul, teman-teman akan briefing dengan asisten. Fix-nya besok saya pastikan ke teman-teman ya jamnya jam berapa. Most likely kemungkinan besar teman-teman besok akan hari Sabtu ya, hari Sabtu teman-teman akan ada briefing bersama asisten, kayaknya pagi gitu ya, kayaknya pagi. So saya minta tolong teman-teman luangkan waktunya ya pagi. Kalau misal misal mau ada jalan-jalan, silakan digeser ke siang dulu gitu ya. Jadi paginya tolong disiapkan waktunya untuk briefing bersama asisten. Oke. Oke, saya masuk outline yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, saya akan menyampaikan sedikit terkait work measurement, gitu ya. Salah satu hal yang merupakan output, gitu ya, hal yang bisa kita lakukan atau yang kita cari menggunakan metode work sampling, gitu ya. Kemudian saya akan masuk ke work sampling-nya. Saya akan memberikan sedikit mengenai work sampling ke teman-teman. Kegunaannya gitu ya, kemudian cara menggunakannya, cara melakukannya, saya akan sampaikan ke teman-teman. Terakhir, saya akan memberikan recap gitu ya. Ini bukan 5 step sebenarnya, 6 step. Jadi saya akan menyampaikan ada 6 step kalau teman-teman mau melakukan work sampling ya, 6 step work sampling procedure. Oke, saya masuk yang pertama adalah work measurement. So kalau teman-teman baca di sini ya, work measurement is a process of analyzing job or works for the purpose of setting time standards. Ya, jadi work measurement itu atau pengukuran kerja secara spesifik dia adalah proses untuk menganalisa sebuah pekerjaan yang goals-nya atau purpose-nya atau tujuannya adalah mencari waktu standar. Ya. Nah, kalau teman-teman flashback sedikit dengan modul yang pertama kemarin, teman-teman kan tidak mencari waktu standar ya, tapi adalah goals-nya teman-teman gimana caranya mengefektifkan gerakan tangan kanan dan tangan kiri gitu ya, supaya merakit Tamiya-nya itu secepat mungkin gitu ya, secepat mungkin
dengan mengakomodir kaidah-kaidah gerakan tangan kanan dan tangan kiri gitu ya, atau petaka petiki gitu ya, di mana tangan nggak boleh ada yang idle gitu ya, kemudian kombinasi tangan kanan dan kiri harus membentuk sebuah mirroring gitu ya. Nah itu kita sudah akomodir di modul yang pertama. Nah itu masuknya ke dalam micromotion ya, kalau teman-teman ingat itu masuknya adalah ke dalam micromotion, di mana kita melihat atau menganalisa sebuah pekerjaan melihat dari gerakan tangan kita gitu ya. Nah, kalau di modul kedua nanti, work sampling ini, kita bermainnya dengan macro motion. Jadi kita tidak lihat lagi bagaimana gerakan tangan kanan dan tangan kirinya, tapi yang kita lihat adalah pekerjaan apa yang dilakukan oleh objek yang akan kita lihat. Gitu ya. Itu yang menjadi goals-nya. Oke. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan teman-teman melakukan work sampling, work measurement itu, teman-teman bisa mendapatkan waktu standar, gitu ya, waktu standar yang nanti bisa digunakan untuk apa ya, meningkatkan produktivitas, gitu ya. Itu adalah tujuan dari work measurement. Oke, nah di sini ada beberapa alasan, gitu ya, why use it, alasan kenapa kita melakukan work measurement. Pertama adalah schedule work and allocate capacity. Oke. Dengan teman-teman sampling, teman-teman lihat objeknya, oh ternyata pekerjaannya ini lama dikerjakan karena memang resource-nya kurang, gitu ya. Nah, kita bisa memberikan statement seperti itu karena kita memang sudah melakukan observasi. Oke, kemudian yang kedua adalah motivate and measure work performance. Oke, kemudian evaluate performance, kemudian yang ketiga adalah provide benchmark. Oke. So, saya lanjut. Nah, metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah work measurement, gitu ya, salah satunya adalah work sampling. Oke. Nah, kalau kita baca di sini ya definisinya atau apa terminologinya, gitu ya, sampling the activities of a person or states of a machine. Ya, jadi kita melakukan sampling terhadap aktivitas atau kegiatan dari sebuah objek, gitu ya. Objeknya bisa berupa manusia atau mesin, gitu ya. Atau bukan aktivitas. Kalau mesin, biasanya kita bicaranya state. State itu adalah kondisi. Jadi kalau kita belajar kemarin sebelum UTS, kita kan punya dua state ya kalau di mesin. Yang satu uptime, yang satu downtime. Oke. Kalau aktivitas ya banyak aktivitasnya, nggak terbatas gitu ya. Kalau kita bicara manusia, macam-macam. Nah, tapi kalau fokus kita dalam melakukan sampling terhadap mesin, maka biasanya yang kita lihat adalah stage-nya. Stage-nya antara uptime sama downtime-nya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah to determine the percentage of time spent on each possible activity or state. Jadi kalau setelah kita melakukan sampling dengan berapa jumlah data yang kita harus cari gitu ya. Nah, outputnya terakhir adalah teman-teman mencari percentage-nya. Oke, teman-teman cari percentage-nya kira-kira in total gitu ya, banyakkan uptime-nya atau downtime-nya. Kalau mesin ya. Kalau pekerja adalah banyakkan kerjanya daripada enggak kerjanya, gitu ya. Nah, yang kita inginkan kan itu. Untuk memberikan kalimat itu kepada atasan kita atau supervisor kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan work sampling. Oke. Di mana work sampling ini nanti kita akan mengakomodir yang namanya probabilitas, ya. Teman-teman sudah belajar semuanya di teori probabilitas ya, ProbStat. Teman-teman sudah belajar. Sedikit nanti kita juga akan main flashback sedikit mungkin teman-teman sama statistik ya. Nanti teman-teman ketemu sama nilai alfa ya, nilai alfa. Teman-teman akan buka lagi nilai Z, tabel distribusi normal ya. Teman-teman akan flashback lagi sedikit ke situ. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan ada di sini ada kata stage ya, kata stage. Nah, kalau teman-teman bertanya, contohnya apa Pak stage gitu ya? Nah, kalau mesin ya berarti kita bisa breakdown gitu ya, ada running atau uptime, ada downtime gitu ya. Kemudian waiting for material gitu ya. Nah, itu kan juga salah satu waste, tapi memang yang tidak bisa kita hindarkan gitu ya, waiting. Kemudian itu kalau mesin. Kalau pekerja gimana? Kalau subjeknya adalah orang atau pekerja. Oke, maka yang kita cari ya kondisinya adalah percentage of time spent working or not working. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu ya. Jelas yang kita inginkan adalah persentasenya lebih besar ke arah working-nya daripada not working-nya. Itu yang kita inginkan, gitu ya. Yang kedua adalah spend supervising machine, idle, talking to supervisor. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan yang sifatnya
not working gitu ya, atau non value added nanti. Oke. Kalau kita bicara, teman-teman masih ingat ya, kita bilang black box, kita bicara black box, di situ ada proses produksi. Kalau kita bicara produksi, maka di situ harus ada value added yang dikasih atau diberikan kepada raw material gitu ya. Selain ada proses transformasi dari material tersebut gitu ya. Nah, maka yang kita inginkan gitu ya di dalam kondisi work sampling itu tentu adalah lebih besar persentase terhadap working daripada not working-nya. Itu yang kita inginkan. Oke ya. Oke, use instead of time study because ini kenapa kok ini kenapa kok kita lebih menggunakan work sampling gitu ya daripada time study. Time study itu adalah yang teman-teman lakukan di modul pertama gitu ya, itu adalah time study. Salah satu aplikasinya teman-teman melakukan seperti kemarin, menggunakan MTM, menggunakan bantuan tabel Terblix gitu ya. Nah, kenapa kok sekarang kita perlu belajar work sampling ya selain metode time study yang udah teman-teman lakukan kemarin? Karena less time consuming. Sebenarnya relatif ya, less time consuming itu relatif sebenarnya. Karena work sampling itu kita hanya mengcapture sebuah objek gitu ya, bekerja hanya dalam beberapa kondisi saja, dalam hanya beberapa waktu saja, gitu ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan kondisi tersebut. Kemudian kalau time study, maka biasanya teman-teman akan lebih banyak waktunya tercurah untuk menghitung micro motion-nya. Tadi kan saya sampaikan di sini kan yang kita bahas macro motion. Tapi kalau di time study, maka yang banyak teman-teman bahas adalah micro motion-nya. Seperti penggunaan tangan kanan berapa detik, tangan kiri berapa detik gitu ya. Observasinya lama gitu ya. Teman-teman harus cek berulang, mana ya kira-kira yang bisa disubstitusi, mana kira-kira yang bisa digabungkan gitu ya. Nah, itu analisanya lebih lama. Oke, kalau di work sampling analisanya relatif lebih singkat, tapi pengambilan datanya yang relatif lebih lama gitu ya. Jadi memang sebenarnya relatif kalau less time consuming. Kemudian easier to do. Jelas ini easier to do gitu ya. Karena nanti yang akan teman-teman gunakan tidak akan mengamati yang gimana-gimana gitu ya. Jelas lebih gampang pengerjaannya daripada modul pertama. Kemudian viewer calculation relatif sebenarnya, relatif karena dua-duanya nggak pakai banyak rumus ya. Di sini teman-teman juga akan pakai rumus yang basic-basic saja. Kemudian useful when tasks are repetitive. Nah, ini kenapa saya bold. Jadi sebenarnya yang menjadi highlight gitu ya, yang membedakan antara work sampling dengan time study adalah kalau time study itu sangat useful gitu ya, sangat useful, sangat tepat sekali digunakan ketika pekerjaannya adalah repetitif. Contoh seperti kemarin saya sampaikan ke teman-teman, kita mau menganalisa gimana pekerja pelinting rokok gitu ya. Nah, itu kan gerakannya repetitif. Tiap hari, tiap menit pekerjaannya yang linting rokok. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa pekerjaannya repetitif, berulang. Ya. Meanwhile, kalau misalnya kita bicara work sampling, yang kita lakukan observasi itu bukan merupakan kegiatan yang repetitif. Sehingga kegiatannya bisa bermacam-macam. Sehingga fokus kita adalah bukan efektivitas atau efisiensi penggunaan gerakan tangan dan kiri, tapi fokus kita di work sampling adalah berapa persen produktivitasnya ya dilihat dari pekerjaan yang produktif atau value added dan berapa persen kegiatan yang non value added. Jadi fokus kita itu ya. Jadi kenapa kalimat terakhir ini saya bold karena memang itu yang menjadi highlight yang perlu teman-teman pahami bahwa kalau misalnya kita melakukan time study maka fokus kita adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif, tapi kalau kita mau menganalisa yang sifatnya pekerjaannya tidak repetitif, maka kita mengarahkan ke work sampling. Gitu ya. Kemudian work sampling ini gitu ya, pada muaranya kan kita akan melakukan work measurement ya, pada muaranya. Tapi sebenarnya output apa saja yang bisa didapatkan gitu ya, ditarik dari kita melakukan work sampling, itu mainly ada 3 ya. Yang pertama adalah ratio delay. Kemudian ratio delay itu adalah kita mendapatkan persentasenya tadi itu. Nah, itu istilahnya adalah ratio delay. Ya, jadi persentase yang kita dapatkan antara persentase kegiatan produktif atau value added dan kegiatan non value added itu disebut dengan ratio delay. Ya, istilahnya adalah ratio delay. Yang kedua adalah setting labor standards. Jadi
dari work sampling ini nanti kita bisa lanjutkan gitu ya. Jadi ada extended approach-nya, ada approach lanjutannya, ada pendekatan lanjutannya yang bisa mengarahkan ke labor standard time. Jadi kita mendapatkan waktu standarnya, gitu ya. Tapi sebenarnya work sampling ini tidak terlalu urgent kita arahkan ke labor standards karena kegiatannya sebenarnya tidak repetitif. Ya, kita perlu banget dengan labor standards gitu ya. Kalau misalnya kegiatan yang repetitif, karena waktu sangat dihitung di kegiatan yang sifatnya repetitif. Contoh, misalnya tadi kita menganalisa pekerja yang bekerjanya linting rokok, maka waktu dalam sehari, katakan 8 jam kerja, itu mereka akan ditarget untuk menghasilkan sejumlah X rokok, gitu ya. Nah, sehingga sangat perlu di sana diberikan waktu standar sehingga bisa mengejar selama 8 jam ini ada target minimum yang harus tercapai. Tapi kalau misalnya kita bicara work sampling, di mana kegiatannya tidak repetitif, seperti yang saya sampaikan di awal, maka sebenarnya urgensi terhadap standard time di sini tidak terlalu signifikan, gitu ya. Tinggal yang kita menjadi interest utama, ya, atau tujuan utama kita melihat sebuah pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut memang sudah lebih banyak pekerjaan yang sifatnya produktif ketimbang non-produktifnya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi fokus utama kita, ya. Tapi it's okay, bisa disampaikan juga sebagai output work sampling. Yang terakhir atau ketiga adalah measuring work performance. Oke, measuring worker performance. Ini juga bisa kita lihat dari work sampling, kita lihat, oh ternyata dari work sampling yang kita lakukan selama 8 jam kerja, kamu kerjanya cuma 50% kok, gitu ya. Sisanya kamu tuh sebenarnya melakukan kegiatan yang non-value added, gitu. Oke, jadi kita ingin mendapatkan report itu dari work sampling. Ya, di mana report tersebut ya bisa dijadikan dasar untuk melakukan banyak hal gitu ya, memberikan insentif, kenaikan gaji, atau promosi gitu ya, atau nanti akan mengevaluasi pekerjaan tersebut, apakah pekerjaan yang akan dilebur dengan pekerjaan yang lain, atau ditambah dengan sub-sub pekerjaan yang lain yang kiranya bisa menambah tingkat value added dari atau kegiatan produktif dari pekerjaan tersebut. Gitu ya. Oke, nah saya ingin menyampaikan sedikit terkait salah satu tools ya yang bisa teman-teman gunakan juga ketika teman-teman tugas akhir gitu ya. Karena dulu saya juga pernah sempat pakai ini gitu ya. Cuma pendekatan saya supply chain pada saat itu, tapi saya menggunakan metode value stream mapping. Oke. Jadi value stream mapping ini teman-teman, ini adalah salah satu tools yang kita gunakan juga atau yang bisa menjadi pendekatan lanjutan ya, pendekatan lanjutan dari work sampling yang akan kita lakukan. Oke. Saya baca dulu di sini ya. Value stream mapping is defined as a lean tools that employs a flowchart documenting every step in the process. Jadi VSM sendiri itu adalah sebuah peta gitu ya, sebuah mapping. Kita melakukan pemetaan terhadap pekerjaan gitu ya, di mana pekerjaan itu kemudian kita dokumentasikan ke dalam value stream tersebut. Gitu ya, kita petakan kegiatan mulai dari hulu ke hilirnya, gitu ya. Many lean practitioners see VSM as a fundamental tools to identify ways, reduce process cycle times, and implement process improvement. Jadi ada kata ways ya teman-teman di sini ya. Jadi VSM ini adalah salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi ways. Teman-teman sudah belajar ya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita sudah kenalan ada 7 type of ways. Oke, nanti setelah ini akan saya sampaikan teman-teman update terbaru terhadap ways itu. Ya, jadi kita tidak lagi menggunakan 7 ways, tapi kita akan menggunakan 8 ways. Jadi teman-teman akan kenalan 8 ways yang biasa kita singkat dengan Tim Woods namanya. Oke, setelah ini akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi tujuannya sebenarnya hampir sama. Ketika kita melakukan work sampling, kita kan ingin melihat berapa persen kegiatan yang sifatnya produktif dan berapa persen yang kegiatannya sifatnya non produktif. Gitu ya. Sebenarnya fokusnya ke situ. VSM ini juga sama, gitu ya. VSM juga sama. Jadi dia merupakan, jadi saya bisa sebut gitu ya bahwa VSM itu salah satu tools yang sebenarnya menggunakan yang basicnya adalah menggunakan work sampling tersebut, gitu ya. Di mana tujuannya sama-sama mencari yang sifatnya mana yang produktif atau value added, mana yang sifatnya non value added, gitu ya. Atau biasa saya singkat dengan VA dan NVA, gitu ya, value added dan non value added. Jadi tujuannya sama. Oke, kemudian
sisanya saya skip aja ya, sisanya saya skip, bisa teman-teman baca sendiri nanti. Untuk materinya sudah ada di e-learning ya, silakan teman-teman download sendiri ya. Oke, nah salah satu step yang dilakukan di value stream mapping adalah kita meng-create atau kita membuat current step map ya, current state map. Jadi kita melakukan mapping terhadap kondisi as is, kondisi yang terjadi sekarang di lapangan seperti apa. Nah, ini juga yang sebenarnya kita capture dari work sampling tadi itu. Jadi kita meng-capture kondisi pekerjaan yang ada di sekarang. Saat ini terjadi, gitu ya. Atau kalau misalnya kita bicara value stream mapping, pemetaan yang kita lakukan adalah namanya current state map, gitu ya. Nah, di sini ada poin pertama yang saya bold ya. The team will have the opportunity to see the entire process. Jadi tim yang bekerja menggunakan VSM perlu untuk melihat proses keseluruhan, gitu ya, proses keseluruhan yang ada pada objek tersebut. Kalau misalnya objeknya pabrik, gitu ya, pabrik pemproses kopi, gitu misal, maka kita perlu tahu prosesnya, processing kopi dari hulu ke hilirnya itu seperti apa, gitu ya. Kita perlu tahu entire proses. Later, kemudian kita deciding, kita memilih, menentukan mana kegiatan yang sifatnya VA atau value added dan mana kegiatan yang sifatnya NVA atau non value added. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mengconsider mana-mana kegiatan tersebut yang tergolong ke dalam waste. Nah, yang teman-teman lakukan nanti di work sampling itu persis seperti ini. Teman-teman mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di objeknya teman-teman, kemudian memilah mana yang sifatnya value added dan mana yang sifatnya non value added. Gitu ya. Oke. Untuk nomor 2 saya skip aja ya. Saya ingin meng-highlight bahwa VSM gitu ya, itu basicnya adalah salah satu aplikasi yang menggunakan basic yang sama seperti work sampling. Gitu ya. Oke. Nah, tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman bahwa 7 Ways itu sekarang sudah berkembang, teman-teman. Ada yang namanya Team Woods ya. Jadi untuk lebih mudah menghafalnya, ya, kita biasa menyebut 8 Ways ini dengan kata Team Woods ya. Nama orang kan lebih mudah diingat gitu ya, Team Woods. Oke. T-nya apa? T-nya adalah transportation atau moving ya. Kemudian I-nya adalah inventory, ya. Berikutnya M-nya adalah motion, yaitu kenapa teman-teman kemarin belajar metode MTM ya, untuk melihat waste yang sifatnya motion, ya. Kemudian waiting, jadi sudah TIMW ya, tim. W-nya adalah waiting, kemudian O-nya adalah over processing dan over production, ya. Jadi ada 2 O di situ. Kemudian yang berikutnya adalah D, mewakili defects ya, dan yang terakhir adalah skills ya. Nah, di situ bisa teman-teman baca not using workers to fullest of ability. Jadi kalau kita salah menempatkan orang dengan skill A untuk melakukan pekerjaan B gitu ya, maka itu bisa kita sebut sebagai waste gitu ya. Menempatkan orang tidak pada tempatnya. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kita menempatkan orang tidak pada tempatnya, maka pekerjaannya tentu tidak maksimal. Ya, bisa tetap berjalan gitu ya, cuma hasilnya tidak maksimal. Kalau kita bicara pabrik atau kita bicara sebuah proses fasilitas produksi gitu ya, maka kita perlu tahu orang mana yang tepat melakukan apa. Gitu ya. Orang dengan keahlian A, maka teman-teman harus tempatkan pada pekerjaan A. Orang dengan keahlian B, maka teman-teman harus tempatkan pada pekerjaan B, disesuaikan dengan skills-nya. Oke, itu kalau yang sifat bisnisnya ya, yang sifatnya adalah manufaktur. Biasanya harusnya seperti itu pengaturannya. Tapi kalau teman-teman sekarang lihat di perusahaan servis ya, seperti Telkom, banking mungkin gitu ya, biasanya mereka akan melakukan job rotation namanya. Jadi tahun ini saya bisa bekerja di finance, tahun depan saya bisa pindah ke SDM gitu. Jadi yang literally different gitu, benar-benar berbeda. That works gitu ya, itu bisa bekerja di perusahaan services. Tapi kalau misalnya kita bicaranya adalah fasilitas produksi yang sifatnya manufaktur, maka fokus utama kita adalah gimana menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat.
Once kita gagal melakukan itu, maka sebenarnya kita menciptakan waste pada proses bisnis kita sendiri, gitu ya. So 8 hal ini kalau misalnya kita singkat, kita ambil huruf depannya, gitu ya, maka bisa kita singkat dengan istilah Tim Woods, gitu ya. Nah, ini cara cepatnya untuk menghafalnya adalah kita singkat dengan nama orang, yaitu Tim Woods. Oke, transportation, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, defects, dan juga skills. Oke, lanjut. Nah, tentang VSM tadi ya, jadi kira-kira gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau menggambarkan sebuah proses di sebuah objek gitu ya, menggunakan VSM, maka teman-teman akan mendapatkan gambar seperti ini. Ya, di sini tergambarkan jelas waktunya berapa, moving-nya kemana gitu ya, kemudian yang sifatnya value edit yang mana, non value edit yang mana, di sini tergambarkan semua menggunakan VSM atau value stream mapping. Oke. Work sampling yang akan kita pelajari tidak akan serigid ini, gitu ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, saya ingin teman-teman tahu bahwa ada tools-tools yang bisa teman-teman gunakan yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah analisa perancangan kerja, gitu ya. Dan ini bisa teman-teman gunakan ketika tugas akhir nanti, gitu ya. Salah satunya adalah value stream mapping. Oke. Di work sampling kita tidak akan sampai serigid ini, gitu ya. Teman-teman nggak akan mengeluarkan bentuk mapping seperti ini gitu ya kalau kita melakukan work sampling. Tapi basically apa yang kita lakukan sama, di mana kita mencari berapa yang sifatnya produktif atau yang sifatnya VA dan berapa yang sifatnya non produktif atau yang sifatnya NVA. Ya. Oke, nah aplikasi pengukuran atau aplikasi work sampling gitu ya. Yang pertama adalah mengukur rasio delay activity seperti yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman. Berikutnya adalah mengukur allowance time, ya. Ini merupakan apa ya? Kalau kita tadi melakukan penetapan time standard atau standard time, allowance time ini merupakan salah satu yang perlu kita pertimbangkan dalam menempatkan atau menetapkan waktu standar, gitu ya. Jadi perlu ada allowance time. Berikutnya mengukur tingkat kinerja, oke. Dan yang terakhir adalah mengukur dan menetapkan waktu atau output baku, standard time atau standar output. Oke, jadi ini sebenarnya masih relate dengan yang tadi sebelumnya ya, allowance time, di mana allowance time ini merupakan salah satu hal yang kita cari guna menetapkan waktu standarnya, gitu ya. Termasuk kita juga untuk menetapkan berapa output yang perlu kita capai dalam satu hari, gitu ya. Oke, saya mulai masuk ke work sampling method, ya. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan di work sampling ini. Oke. Silakan teman-teman perhatikan, karena ini nanti yang akan teman-teman lakukan di modul kedua. Gitu ya. Nanti terkait modulnya, secara spesifik akan disampaikan oleh teman-teman asisten. Saya akan menyampaikan apa ya, secara holistiknya, whole prosesnya. Gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. At random times, over a set period of study, observe which activity the operator is performing at the time of observation. Oke, jadi waktu yang kita lakukan dalam melakukan work sampling itu sifatnya random, teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh udah menetapkan observasinya teman-teman dilakukan selama 10 hari gitu ya. Dilakukan selama 10 hari, kemudian datanya hanya diambil pada jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus secara random. Misal 8.01. Oke, 9.27, 10.14. Jadi harus ada aspek random yang kita gunakan di sini. Oke. Berikutnya adalah at the end of the study, tally the observation and determine the percentage of time spent doing each activity. Nah, teman-teman melakukan tally itu kayak istilahnya apa kalau bahasa Indonesia ya? Saya kok lupa. Yang 1, 2, 3 yang menghitung gitu loh, ya kayak pemilihan suara gitu ya. 5 coret, terus 1, 2, 3, 4, 5 lagi gitu ya. Nah, itu tally istilahnya. Oke. Teman-teman hitung mana yang termasuk dalam kegiatan produktif ya, kemudian mana yang masuk dalam kegiatan non produktif menggunakan tally tersebut. Ya, sehingga kalau teman-teman dalam satu hari melakukan 50 observasi misalnya, teman-teman melakukan 50 observasi, maka teman-teman akan tahu dari 50 observasi itu berapa kegiatan yang sifatnya produktif dan berapa kegiatan yang sifatnya non produktif.
gitu ya. Kemudian before doing work sampling, ya ini yang perlu diingat, observer doing, oh ini bukan doing work ya, observer doing pre-work sampling. Jadi teman-teman melakukan yang namanya pre-work sampling. Oke, gunanya pre-work sampling itu apa? Gunanya untuk describe ya, to describe several activities done by the object and categorize it into VA or non-VA. Ya, jadi gunanya work sampling adalah teman-teman menentukan dulu, oke, mana-mana kegiatan yang dia lakukan itu bisa dikategorikan ke dalam value added, dan mana kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang tergolong non-value added. Gitu ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan observasi pada jam random tadi, teman-teman perlu melakukan work sampling, pre-work sampling dulu, gitu ya. Untuk sekali lagi saya ulangi, untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh operator atau sebuah mesin, gitu ya, mana yang sifatnya tergolong produktif, mana yang sifatnya tergolong non-produktif, atau VA dan non-VA. Setelah kita tahu mendapatkan kategorisasinya, gitu ya, katakan ada 20 kegiatan, gitu ya, di mana ada 8 kegiatan produktif dan ada 12 kegiatan tidak produktif. Oke, nah kita perlu dapatkan itu dulu. Baru observasinya, kita melihat aplikasi 20 kegiatan yang kita dapatkan tadi pada kesehariannya. Gitu ya. Jadi itu perbedaan pre-work sampling dan work samplingnya. Jadi kalau pre-work sampling kita mendescribe dan mengkategorikan, kalau sudah masuk ke work sampling, maka kita hanya perlu menotis ya atau mengidentifikasi dari 20 kegiatan itu mana yang terjadi pada jam random yang kita lakukan. Oke, gitu ya. Ada 3 kegiatan utama. Nah, ini misal contoh ya, ada mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Katakan teman-teman melakukan pre-work sampling, ya. Teman-teman melakukan pre-work sampling, maka waktu yang teman-teman gunakan untuk melakukan pengambilan data atau observasi, gitu ya, itu jamnya harus random, nggak boleh di tempat yang sama, nggak boleh di waktu yang sama seperti hari-hari sebelumnya, gitu ya. Jadi jamnya harus berbeda. Oke, nah misal di sini bisa teman-teman cek ya. Jadi jarak antara titik panah ke bawah ini itu tidak sama, ya, di mana itu mewakili bahwa tidak ada jeda pasti yang digunakan dari satu observasi ke observasi yang berikutnya. Jadi jedanya totally random, gitu ya. Nah itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita pastikan, gitu ya, bahwa observasi yang kita lakukan itu cukup mengakomodir adanya randomity terhadap waktu, gitu ya. Yang perlu teman-teman jamin. Oke, nah kemudian teman-teman bikin tally. Tadi seperti yang saya sampaikan, teman-teman melakukan penghitungan mana-mana dan berapa kegiatan yang termasuk kegiatan produktif atau VA, dan mana-mana kegiatan yang termasuk dalam non-produktif atau non-value added. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita jumlahkan, berarti dalam hari tersebut, si observer ya melakukan observasi terhadap 50 data. Ya, jadi ada 50 data, pengamatan, di mana 36-nya merupakan kegiatan produktif, dan sisanya, 48 ya, 48, 36 adalah kegiatan yang sifatnya produktif atau value added, dan yang 12 adalah yang sifatnya non-value added. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah contoh lembar pengamatan sampling kerja. Oke. Nanti di modul kedua, teman-teman nggak perlu mencari objek kemudian melakukan observasi. Nanti kami, ya, saya dan tim asisten yang akan memberikan data sekunder ke teman-teman. Jadi teman-teman, kita skip beberapa langkah gitu ya, karena memang kondisinya ya sebenarnya sudah mulai normal ya kondisi kita, cuma kita ya masih tetap dalam koridor COVID lah ya, karena memang belum ada statement dari pemerintah yang membebaskan kita secara 100% gitu ya. Jadi untuk praktikum semester ini saya putuskan teman-teman masih menggunakan data sekunder ya. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan pengamatan langsung. Nah ini biasanya salah satu tabel, contoh tabel ya, contoh lembar pengamatan yang biasanya teman-teman bawa di objek yang teman-teman pilih gitu ya. Teman-teman ke sana, kemudian teman-teman melakukan deteksi aktivitas gitu ya. Setelah teman-teman melakukan pre-work sampling tentunya gitu ya.
Nah, kemudian teman-teman jumlah berapa aktivitas 1 terjadi, berapa aktivitas 2 terjadi, gitu ya. Termasuk di total di akhir berapa jumlah pengamatan yang teman-teman lakukan dalam hari itu. Gitu ya. Oke, saya skip aja. Nah, bisa juga dengan melakukan proses centang seperti ini. Ya. Melakukan centang seperti ini adalah tabel pengamatan. Kalau yang kita amati adalah mesin. Ya. Kalau yang kita amati adalah manusia, maka kita tidak bisa menggunakan centang seperti ini. Kecuali kita sudah tahu pasti bahwa dari hasil pre-work sampling yang kita lakukan, komponen gerakannya sudah teridentifikasi semua. Maka kita boleh menggunakan ini. Ya. Tapi kalau kita belum yakin, maka kita perlu masih mengelis, ya, melakukan list daftar atau elemen kegiatan yang ada pada objek tersebut. Gitu ya. Tapi kalau mesin kan ya state-nya atau kondisinya sebenarnya lebih sedikit gitu ya, antara kerja dan nggak kerja, sebenarnya cuma itu gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa pakai metode contreng. Nanti di paling bawah tinggal kita hitung berapa contrengannya yang ada di keseluruhan tabel ini gitu ya. Nanti kemudian kita bagi, bisa kita dapatkan persentasenya gitu ya. Oke, jadi itu adalah 3 langkah yang pertama ya. 3 langkah yang pertama dalam work sampling method ya, saya ulangi sedikit. Jadi kita perlu menjaga aspek random atau randomity ketika kita mengambil data atau observasi ke lapangan. Yang kedua adalah kita melakukan pencatatan ya, record berapa kegiatan produktif yang dilakukan dan berapa kegiatan non produktif yang dilakukan. Sebelum melakukan 2 hal tersebut, yang perlu kita ingat adalah kita harus melakukan pre-work sampling dulu, ya. Yang gunanya adalah untuk mencari, berapa kegiatan yang sifatnya produktif dan berapa jumlah kegiatan yang sifatnya non produktif. Tadi misal saya contohkan ada 20 kegiatan ya, di mana 8 kegiatan termasuk kategori produktif atau value added dan ada 12 kegiatan yang sifatnya adalah non-value added atau non-produktif. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Ya. Langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, after doing pre-work sampling, ini pre-work ya Mas ya, bukan per-work ya. After doing pre-work sampling, observer generates random number to determine observing time. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalau misalnya kita mau melakukan work sampling gitu ya, kita harus menjaga yang namanya randomity. Ya, randomity aspek harus kita jaga, harus kita pastikan gitu ya. Sehingga gimana cara mengakomodir atau membuat waktu random, Pak? Gitu ya. Kalau cuma 10 waktu random mungkin kita bisa gitu. Tapi kalau kemudian ada 100 waktu random gitu ya. Nah, itu caranya gimana, Pak? Memudahkannya gimana caranya gitu ya. Nah, nanti saya akan sampaikan sedikit ke teman-teman caranya gimana. Tapi nanti di modulnya teman-teman nggak usah melakukan ini gitu ya. Karena datanya sudah kita provide. Jadi lebih mudah pengerjaan di modul kedua ini gitu ya. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan data atau angka randomnya gitu ya, yang nanti akan digunakan untuk mengkonversi terhadap waktu ya. Yang kedua adalah kita cek quantity of data should be gathered. Oke. Maka kalau kita misalnya pada akhirnya mau membuat kesimpulan gitu ya, kita mau membuat kesimpulan terhadap sebuah analisa, kita mau membuat kesimpulan terhadap sebuah observasi yang kita lakukan, maka kita harus pastikan bahwa data yang terkumpul itu cukup jumlahnya. Oke, kita harus punya uji kecukupan data. Oke, nah itu yang harus kita lakukan sebelum nanti kita menarik kesimpulan. Nah, di modul teman-teman nanti, teman-teman itu akan menarik kesimpulan pada akhirnya. Ya, tapi harus teman-teman pastikan bahwa data yang sudah teman-teman ambil itu merupakan data yang memang sudah cukup jumlahnya untuk teman-teman bisa mengambil atau menarik sebuah kesimpulan. Oke, sehingga langkah berikutnya adalah check quantity of data should be gathered, oke, dalam kurung minimum sample size ya. Jumlah n-nya, kalau teman-teman ingat ya, di probabilitas ada
yang disimbolkan dengan huruf N atau sample size ya, to fulfill the sufficiency of doing the observation. Ya, untuk memenuhi ya kecukupan data dari observasi yang kita lakukan. Oke, yang terakhir, before doing work sampling, observer, oh ini udah ya tadi ya, before doing sampling, observer doing pre-work sampling to describe several activity dan by object and categories into VA or non-VA. Oke. Nah, ini contoh yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita sudah punya data random nih, data angka random. Ada 39, 65, 76, 45 gitu ya, 19, 70, 90 gitu. Nah, kemudian pertanyaan teman-teman tentu gimana Pak caranya mengonversi angka-angka ini menjadi sebuah waktu random yang akan kita gunakan dalam observasi gitu ya. Oke, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya aktifkan spotlight dulu. Oke, saya dari sini. Oke, ini cara satu ya teman-teman ya. Cara satu, di sini ada jam 7, kemudian 1 jam berikutnya adalah jam 8, kemudian 120 ya, 120 itu adalah jam 9 gitu ya. Jadi 60 ini mewakili 60 menit ya atau 1 jam. 120 mewakili 2 jam itu berarti ya. Nah, asumsi kita berangkat dari jam 7. Oke. Observasi pertama kita itu kita lakukan di jam 7. Oke, maka ini sebagai contoh ya, di lingkaran warna merah ini teman-teman bisa lihat ada angka 39. Oke. Nah, kemudian mengkonversinya gimana? Maka kita tambahkan ke dalam angka 7 atau jam 7 ini. Sehingga jadinya setelah jam 7 kita tambahkan 39, maka jadinya adalah jam 7.39. Oke. Nah, digit keduanya. Oke, digit keduanya ada angka 65. Oke, ada angka 65. Sehingga ketika 65 kita jumlahkan ke jam 7, berarti kita konversi menjadi jam sehingga dilakukan pengamatannya pada jam 8.05. Ya, 60 ini kan setara 1 jam ya. Sehingga kalau kita tambahkan ke jam 7, maka dia akan berubah ke jam 8. Oke, sehingga pengamatan dilakukan adalah jam 8.05. Oke, karena sudah menyentuh jam 8, maka untuk angka-angka berikutnya, kita nggak balik lagi ke jam 7, tapi kita sudah mulai dari jam 8. Gitu ya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kalau cara yang kedua gimana, Pak? Nah, ini cara kedua. Kita ambil angkanya tidak 22, tapi kita ambil angkanya 33. Contoh, di sini ada angka 3, 9, dan 6. Ya, 3, 9, dan 6. Yang kita lingkari adalah 3 angka, yaitu 3, 9, dan 6. 3, 9, dan 6, kalau misalnya kita rubah dalam format jam, maka bentuknya adalah 0396, ya, 0396, atau 96 berarti kan ini adalah 1,5 jam, ya, 1,5 jam, maka 60-nya kita pindah ke depan, sehingga setara dengan jam 4, gitu ya, jam 4, sehingga sisanya adalah 36. Jadi 396 ini bisa kita tulis menjadi 1636 atau 436. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata pengamatan 1636 ini sudah lewat dari masa operasional mereka. Katakan mereka operasional itu mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya ya. Nah, berarti ini kan sudah lewat jamnya. Maka kalau kita observasi di jam ini ya, tentu kita nggak akan ketemu kegiatan apa-apa gitu ya. Nah, sehingga kita boleh lanjut ke angka yang berikutnya, kombinasi berikutnya. Oke. Contoh, saya ambil di angka 722 ini, ya, yang saya lingkari hijau. Maka datanya akan saya ambil, ini kemudian saya konversi ke bentuk jam, sehingga menjadi 0722. Ternyata pabriknya udah jalan di jam 7, ya, sehingga saya udah bisa melakukan observasi di jam 722. Gitu ya. Dengan syarat kita sudah tahu terlebih dahulu berapa kegiatan yang sifatnya adalah produktif ya atau VA dan berapa kegiatan yang sifatnya adalah non value added. Ya, nah itu kita perlu pastikan terlebih dahulu.
Oke ya. Nah, kalau teman-teman penasaran gitu ya, Pak, gimana cara untuk melakukan random number ya, generating random number gimana caranya? Oke, di sini ada dua cara teman-teman ya. Cara pertama, teman-teman bisa pakai function ini rand between ya, rand between. Kemudian nanti Excel-nya otomatis akan minta berapa angka terbawahnya dan berapa angka teratasnya. Oke, di sini sebagai contoh saya ngeset angka terbawahnya adalah 10, ya, batas minimumnya 10, batas teratasnya adalah 9. Oke, kemudian ketika saya enter, nanti otomatis akan muncul. Nah, angka pertama di sini adalah angka 21. Oke, kalau mau banyak gimana Pak? Kalau mau banyak, teman-teman tinggal klik di ujung sini, kemudian drag ke bawah aja. Otomatis nanti dia akan mengenerate angka-angka lainnya antara angka 10 sampai 99. Gitu ya. Pak, saya nggak mau atasnya 99. Saya maunya atasnya 66 misal. Boleh, tinggal diganti aja dari 99 ke 66. Atau dari 99 ke 60 misal. Gitu ya. Nah, cara kedua gimana? Cara kedua adalah teman-teman pakai yang namanya random number generation. Oke, kalau teman-teman pakai random number generation ini, teman-teman bisa pakai metode-metode yang lain. Contoh, teman-teman punya rata-rata dan punya standar deviasi. Oke, teman-teman pengen datanya bergerak di antara rata-rata tersebut dan standar deviasi tersebut. Itu bisa menggunakan fitur random number generation. Tapi kalau menggunakan fitur ini, teman-teman nggak bisa. Kalau pakai fitur ini hanya mencari angka di antara saja, ya, di antara angka terkecil dan di antara angka terbesar. Tapi kalau pakai fitur random number generation, teman-teman bisa menggunakan beberapa asumsi-asumsi yang lainnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada rata-rata dan ada standar deviasinya. Teman-teman pengen data random number-nya bergerak di antara standar deviasi tersebut, ya, dan rata-rata tadi, gitu ya. Itu bisa. Tapi teman-teman perlu aktifkan terlebih dahulu fitur yang namanya data analysis. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mengaktifkan ya. Itu ngaktifinnya pakai add-ins-nya Excel. Ya, tinggal searching aja di Google, banyak teman-teman, searching aja bagaimana cara mengaktifkan fitur data analysis pack dari add-in Excel gitu misal. Nanti akan ditunjukkan caranya, udah banyak yang orang yang mengulas gitu ya. Saya tidak akan mengulas di sini gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Nah, itu tadi cara yang kalau kita pengen mendapatkan random number. Ya, ada dua cara. Oke, setelah kita dapat random number, tadi yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa observasi yang kita lakukan itu cukup memiliki data, gitu ya. Jumlahnya cukup, gitu ya, untuk kita menarik kesimpulan. Maka pertanyaannya yang muncul adalah kira-kira berapa Pak data yang layak untuk dicari, gitu ya? Berapa angka atau jumlah yang layak dicari? Kalau misalnya kita ingin melakukan observasi dengan tingkat kepercayaan misal, gitu ya, nilai Z ya, nilai alfa gitu ya, nilai alfanya 5% sehingga 1 minus alfanya adalah 95%. Saya ingin apa yang saya simpulkan itu saya percaya diri gitu ya, saya percaya bahwa 95% ini akurat gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tes atau uji kecukupan data. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini ada test case. For example, an operator observe 250 times dan dia idle selama 50 kali. Ya. Kemudian apakah kita sudah fair untuk mengatakan dengan kondisi data ini gitu ya, bahwa operator tersebut itu melakukan idle 20% dari jam kerja normalnya dia. Oh, ini ada yang bocor nih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, apakah kita sudah fair untuk mengatakan bahwa si operator itu melakukan idle selama 20% dari jam kerjanya? Oke, atau kita membutuhkan waktu lebih, kita membutuhkan data yang lebih banyak. Nggak boleh nih kita cuma pakai 250 data saja. Yang harus kita cari adalah misal katakan 400. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari uji kecukupan data. Oke, ini ya pertanyaan berikutnya ya. But
is 250 observation enough to come to that conclusion, gitu ya. How confident are you? Berapa percaya teman-teman, ya? Berapa teman-teman bisa dipercaya, gitu ya? Atau teman-teman percaya diri, teman-teman believe untuk mengatakan bahwa memang operator itu ideal selama 20% dari jam kerjanya, gitu ya. Nah, untuk menjawab itu kita harus melakukan yang namanya uji kecukupan data. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang masih ingat gitu ya, rumusnya adalah kita menggunakan ini, Z kuadrat gitu ya. Teman-teman jangan patokan sama simbolnya ya. Misal di sini simbolnya pakai Z gitu ya. Kemudian ada simbol H gitu ya. Nah, teman-teman tolong jangan patokan sama simbolnya ya, tapi ke bagaimana cara rumus ini bekerja gitu ya. Karena beda referensi atau beda buku itu bisa jadi menggunakan simbol yang berbeda. Oke ya. N sama dengan Z kuadrat dikalikan P dikalikan 1 minus P dalam kurung dibagi H kuadrat ya. Di mana Z-nya di sini adalah mewakili nilai Z dari confidence level yang kita gunakan gitu ya, nilai Z-nya berapa. Kemudian P ini adalah proporsi ya, P ini adalah proporsi kegiatan produktif yang dilakukan oleh pekerja. Oke. 1 minus P adalah proporsi kegiatan yang non-produktif. Oke ya. Saya ulangi lagi. Z adalah nilai Z dari berapa persen tingkat kepercayaan kita, ya, atau confidence level kita. Itu kita cari nilai Z-nya di tabel distribusi normal. Kemudian P adalah proporsi berapa kegiatan yang sifatnya produktif. 1 minus P adalah berapa kegiatan yang non-produktif. Oke. Kemudian kita bagi dengan H kuadrat. Ya. H ini adalah tingkat error yang kita gunakan. Ya, kita bagi dengan tingkat error yang kita gunakan. Oke. Nah, misal kita tingkat error yang kita gunakan kira-kira ya 5% lah. Oke, kira-kira 5%. Maka teman-teman set di sini ya 5%, tapi bentuknya adalah desimal, bukan persentase ya. Bentuknya adalah desimal. Jadi kalau 5%, desimalnya setara 0,05. Kalau 10% berarti setara 0,1. Ya. Rumusnya pakai ini. Beda referensi atau beda buku, simbolnya bisa jadi berbeda. So, jangan patokan sama simbolnya. Gitu ya. Oke, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh gimana menghitung sampel size ya. Nah, di sini saya cari N ya, saya cari N-nya. What is the minimum sample size required? Ya, berapa jumlah sampel size yang dibutuhkan to estimate the proportion ya, untuk mengestimasi proporsi ya, di mana estimasi errornya adalah 5%, kemudian confidence level-nya teman-teman adalah 97,7 ya. Kemudian value added proportion-nya adalah 0,5 atau 50%. Ya, P-nya berarti ya. P-nya adalah 0,5 atau 50%. Oke, maka kita masukkan ke rumus ini ya, kita masukkan ke rumus ini. Rumusnya adalah akan berbunyi Z ya, Z-nya. Maka teman-teman cari di tabel distribusi normal angka 0,97,7 angka 0,977 itu muncul di nilai Z berapa. Oke ya, buat teman-teman yang lupa cara lihat distribusi normal, silakan diulangi lagi ya, dipelajari lagi. Jadi teman-teman cari ya, ini kan 97,7% ya. Teman-teman convert ke bentuk desimal dulu sehingga nanti ketemu 0,977 gitu ya. Kemudian teman-teman cari nilai Z-nya ada di angka berapa. Ya. Kalau tadi saya cari nilai Z-nya adalah ketemu di angka 2 nilai Z-nya. Oke, angka 2. Kemudian errornya kan di sini 5% ya. Seperti tadi yang disampaikan di rumus ya. Kita perlu mengekspresikannya atau membentuk 5% tadi dalam bentuk desimal. Maka 5% saya bentuk ke dalam desimal sehingga munculnya adalah 0,05. Oke, 2/0,05 dikuadratkan, karena kan sama-sama kuadrat ya. Ini Z kuadrat, ini H kuadrat. Oke, sehingga saya bisa nulisnya bentuknya menjadi seperti ini. Ya.
2 per 0,05 kuadrat dikalikan dengan P dikali 1 minus P. Nah, di soal P-nya sudah diketahui, di mana value added proportion-nya adalah 0,5. Oke, 0,5 kita kalikan dengan 1 minus 0,5. Oke, hasilnya adalah 400. Interpretasinya apa? Kalau ketemu 400, maka hence observer should have 400 observation data to make a statement about the object condition. Oke, maka kita nggak boleh nih, kalau tadi baru cuma dapat 250 ya, baru cuma dapat 250, kemudian kita bicara bahwa operatornya itu idle selama 20% dari jam kerjanya. Padahal, untuk kita bisa memberikan statement seperti ini, kita harus mencari sebanyak 400 data. Oke, sehingga teman-teman dengan menggunakan statistik itu harusnya menjadi orang yang tidak mudah dibohongi, gitu ya. Misal teman-teman baca ada sebuah riset, gitu ya, ada sebuah riset bahwa dari 100 orang, gitu ya, dari 100 orang yang kita wawancarai, mereka memilih untuk bekerja di Jakarta, gitu ya. Nah, padahal apakah 100 orang ini memang sudah angka kecukupan data? Nah, itu kan yang perlu teman-teman cari tahu, gitu ya. Nah, makanya sampai ada buku, teman-teman, kalau teman-teman tertarik sama statistik ya, ada buku yang namanya How to Lie with Statistics. Gimana cara kita berbohong dengan statistik. Ya, saya tidak mengatakan lembaga survei itu mereka bohong, ya, tapi artinya kita bisa melakukan manipulasi atau keliru memberikan kesimpulan, gitu ya, menggunakan statistika. Oke. Padahal seharusnya kalau kita tahu tekniknya, maka kita nggak boleh melakukan sebuah observasi atau melakukan survei atau mengambil kesimpulan menggunakan metode yang salah, gitu ya, menggunakan pendekatan yang salah, karena kita tahu ilmunya, gitu ya. So harapannya dengan teman-teman belajar statistik ya, tidak mudah lagi untuk dibohongin, gitu ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, dari kondisi ini maka teman-teman bisa tahu bahwa untuk mengambil kesimpulan, gitu ya, ketika kita menggunakan metode sampling, kita perlu cukup data, gitu ya, kita perlu cukup banyak data untuk kita bisa menyimpulkan sebuah kondisi, gitu ya. Oke. Oke, kalau langkah-langkah yang tadi saya sampaikan ke teman-teman kemudian saya recap, gitu ya, kemudian saya recap ke dalam ke dalam sebuah urutan, gitu ya, sebuah urutan, maka saya bisa recap menjadi 6 step, ya. Jadi ada 6 step yang perlu teman-teman perhatikan, ya. The 6 step to work sampling procedure. Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu decide what you want to know when the study is complete. Oke, apakah teman-teman mau nyari berapa working dan non-workingnya, atau produktif dan non-produktifnya, gitu ya. Apa teman-teman mau nyari uptime dan downtime-nya, gitu ya. Dan teman-teman pengen cari tahu alasannya, the reason for the downtime is often most important. Dan teman-teman pengen tahu alasannya kenapa downtime-nya, ya. Atau teman-teman pengen tahu if a person is doing non-productive, then what are they doing, ya. Teman-teman pengen tahu nih, kalau mereka non-working, gitu ya, atau not produktif, itu mereka sebenarnya ngelakuin apa sih? Apakah main game, atau chatting, gitu ya, atau ngobrol sama temennya, gitu ya, gibah, gitu ya, gosip, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang ingin kita ketahui dalam sebuah work sampling. Oke. Setelah kita menentukan purpose-nya, atau objektifnya, atau goals kita melakukan work sampling, maka yang kedua adalah kita melakukan yang namanya pre-work sampling, atau take a preliminary sample, ya, pre-work sampling. Oke, to obtain an estimate of parameter value. Ya, jadi untuk mengetahui berapa jumlah gerakan yang dilakukan, gitu ya. Tadi saya kasih contoh di awal ada 20 kegiatan misal, gitu ya, di mana yang 8 adalah termasuk produktif dan yang 12 termasuk non produktif. Oke. Dari situ kita bisa ngeset parameter value-nya. Berarti kalau ada 20 data, kemudian yang produktif adalah 8 kegiatan, berarti produktifnya, persentasenya adalah 8/20. Sementara yang non-produktif adalah 12/20. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan estimate of the parameter
value. Karena nilai estimate parameter value di awal ini yang kita dapatkan ketika pre-work sampling yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah kecukupan data. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, nomor 3, compute the sample size required. Jadi setelah kita dapatkan parameter estimasi awalnya tadi, P dan 1 minus P-nya berapa, kemudian kita hitung jumlah sample size-nya harus yang kita ambil berapa. Gitu ya. Kemudian setelah kita tahu sample size-nya, maka kita prepare a schedule for observing the worker at appropriate times. Jadi kita tadi ngerandom data ya, kita ngerandom data, kemudian kita convert mereka menjadi waktu. Ya, kita convert mereka menjadi waktu. Kemudian mereka observasi, gitu ya. Poin 5, observe and record. Jadi mereka observasi, kemudian juga mereka melakukan tally ya. Turus ya, kalau bahasa Indonesia istilahnya turus. Mereka melakukan tally atau turus, dijumlahkan tiap harinya, gitu ya. Dan setiap harinya dicek secara berkala, kita cek apakah dengan data yang kita ambil, dengan nilai P dan 1 minus P yang ada pada hari tersebut, apakah datanya sudah cukup ya, datanya sudah cukup untuk kita melakukan atau mengambil kesimpulan. Oke. Jadi kita setiap hari atau setiap 2 hari gitu ya, kita cek secara berkala terkait kondisi yang ada di lapangan dan juga berapa jumlah data yang sudah dikatakan cukup atau belum. Gitu ya. Oke, kemudian yang keenam adalah rate worker performance and determine how workers spend their time. Yang terakhir adalah kita melakukan ratio delay tadi yang saya sampaikan di awal. Kita mencari percentage-nya. Ya, si worker ini melakukan berapa kegiatan produktif dan si worker ini melakukan berapa kegiatan yang non produktif. Nah, itu yang kita cari di step akhir gitu ya, rate worker performance. Oke. Dan kalau teman-teman mau gitu ya, determine how workers spend their time. Kemudian misal ternyata non produktifnya ini masih tinggi. Non produktifnya itu ketahuan di akhir adalah sebesar 37%. Gitu ya. Berarti kan lumayan gitu ya, masih lumayan tinggi. Kemudian teman-teman tertarik gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, maka teman-teman lihat datanya lagi. Nah, itu mereka sering ngapain sih gitu ya. Bisa dilihat dari tally-nya atau teman-teman bikin percentage lagi gitu ya. Oh, ternyata itu non produktifnya itu lebih banyak dilakukan buat ke toilet misal gitu ya. Lebih banyak ke toilet daripada chattingan atau main game gitu. Nah, itu nanti adalah kesimpulan tambahan yang bisa teman-teman tambahkan dalam analisa work sampling-nya teman-teman. Gitu ya. Sehingga laporan teman-teman makin kaya dan makin lengkap nanti gitu ya. Oke. Materinya sudah selesai, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys? Oke. Ada 60 orang. Oh ya, Mas Said ada yang mau ditanyakan? Untuk nanti waktu praktikumnya itu pakai cara sampai terakhir apa cuma beberapa aja, Pak? Cara sampai terakhir. Jadi, 6 step yang saya sampaikan tadi ini, itu yang akan teman-teman lakukan dalam praktikumnya teman-teman. Oh, begitu. Terima kasih, Pak. Ya, cuma nanti Mas Said nggak perlu harus nyari, misal teman-teman ke minimarket gitu ya, kemudian ngelihatin orangnya atau kasirnya ngapain aja gitu, nggak usah. Karena nanti datanya sudah dari kami, saya dan asisten yang provide ke teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengkomputasi saja sebenarnya. Oke, ada lagi selain Mas Said?
Oke, kalau nggak ada, berarti bisa saya cukupkan ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Tolong dikosongkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tolong dikosongkan waktunya di hari Sabtu pagi. Ya, mungkin ya most likely jam 9 lah ya, jam 9 sampai jam 11 siang. Teman-teman silakan kosongkan. Kalau ada kegiatan di jam tersebut, silakan dipindah ke jam siangnya gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu dengan asisten. Kemudian silakan dipastikan lagi karena nilai modul ini yang akan saya ambil atau menjadi dasar saya untuk melakukan penilaian mata kuliah praktikumnya teman-teman gitu ya. Jadi kemarin sudah ada modul 1, nanti ada modul 2, jadi nanti mungkin saya akan ambil rata-rata gitu ya. Untuk bobotnya nanti akan saya sesuaikan lebih bagus mana nilai teman-teman antara modul 1 dan modul 2. Nanti nilai akhirnya teman-teman mata kuliah praktikum akan saya ambilkan di situ ya. Jadi sama seperti UTS, nanti ketika teman-teman UAS dan ada jadwal praktikum, maka teman-teman nggak usah ada jadwal UAS praktikum, maka teman-teman nggak usah UAS ya, nggak ada UAS karena nilai praktikum akan saya ambilkan dari laporan praktikumnya teman-teman gitu ya. Silakan diikuti, ada asistensi ya silakan asistensi, karena nilai asistensi karena proses asistensi itu akan ada pengambilan nilai oleh asisten. Jadi kalau teman-teman nggak asistensi, maka nilainya teman-teman otomatis akan berkurang, gitu ya. Yang harusnya teman-teman bisa dapat 100 katakan gitu ya, karena teman-teman nggak asistensi ya nilainya berkurang karena asisten nilainya 0 gitu ya. Nah itu teman-teman silakan diperhatikan karena reviewnya dari teman-teman asisten kemarin ketika modul 1, teman-teman tuh sering dadakan gitu di akhir-akhir tiba-tiba muncul gitu ya baru minta asisten. Nah, nanti akan ada sedikit sedikit perubahan gitu ya di modul kedua ini berkaca dari yang kemarin. Jadi pesan saya silahkan dimanfaatkan ya bikin laporan ya asistensi gitu ya karena itu ada nilainya semua. Oke ya. Saya stop